Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Murai Batu Ring Anum MBF. Di sini saya akan membagikan tips cara mudah ya dan singkat memaksimalkan potensi burung murai pastol kita supaya bisa lebih maksimal dan stabil di arena gantangan ya. Untuk usia itu tergantung dari proses selesai mabungnya ya. Biasanya kalau mabungnya cepat itu insya Allah burung pun akan sangat cepat ya untuk bisa stabil di gantangan. Burung ini sebenarnya anggap saja burung bahan ya. Sebenarnya merawat burung murai istilahnya untuk mempersiapkannya itu sangat mudah ya. Anda bisa simak dulu di link YouTube saya itu di proses penting pengembunan jika burung Anda itu benar-benar masih pastol ya. Biasanya untuk masa proses kering bulu ya, kering bulu dari proses ketika dia dorong ekor selesai itu sekitar 2 bulan ya, paling lama itu 2 bulan burung itu akan kering bulu ya. Kemudian istilahnya paling cepat itu sekitar 1,5 bulan, tapi umumnya itu 2 bulan, ada yang nyampe 3 bulan baru kering bulu. Jadi kering bulu itu seperti apa Om? Nah, kering bulu ini biasanya mengikuti dengan suara ya. Jadi suaranya itu pun biasanya ketika burung ini kering bulu, istilahnya kering bulu di sini dia pori-porinya itu sudah benar-benar kering ya. Bulu-bulunya itu sudah tidak ada yang dorong ekor atau dorong sayap atau dorong lah istilahnya di bagian tubuhnya itu dia itu sudah bersih dan sudah kering bulu dan sudah kencang. Biasanya ketika burung ini sudah kering bulu, volumenya pun akan meningkat secara drastis ya. Jika Anda menyimak video saya di link YouTube saja ya, yang di proses pengembunan itu cara mempercepatnya itu seperti itu supaya burungnya lebih cepat untuk mengeluarkan power suaranya ya. Di situ ada di link YouTube saja, di link YouTube saya ya, di proses penting pengembunan. Silahkan Anda simak jika burung Anda itu masih pastol atau istilahnya masih mencari power suara ya. Nanti ketika burung Anda sudah memasuki masa kering bulu, di sini Anda bisa main embun, jemur, mandi ya, kemudian umbar. Di sini embun, jemur, mandi, umbar itu di sini fungsinya itu untuk menyeimbangkan ya, menyeimbangkan dari pola perawatan dan setelan yang kita berikan. Menyeimbangkannya itu seperti apa Oma? Menyeimbangkannya itu seperti ini. Misalkan ya burung kita, burung muda itu biasanya antara emosi dan birahi itu belum stabil ya. Nah, kemudian kita rawat di proses pengembunan, penjemurannya, kemudian mandi dan kemudian kita umbar. Itu tujuannya sama, untuk mencari keseimbangan burung. Di setelan pun sama. Di setelan di proses pengembunan, kenapa di situ saya rekomendasikan itu diberi jangkrik dan kemudian diberi ulat Jerman ya. Tujuan utamanya itu kita itu bermain emosi ya. Di sini bermain emosi ya. Kita lebih mudah ketika menangani burung yang emosi itu akan jauh lebih mudah ketimbang menangani burung yang birahi. Kenapa bisa lebih mudah? Kalau burung emosi itu kita hanya perlu menghilangkan satu jenis EF saja. Dari jenis ulat apapun kita hilangkan dulu. Nanti setelah burung ini sudah tidak memiliki emosi, baru kita setel kembali emosinya. Berbeda dengan burung yang bermain birahi ya. Birahinya itu sudah banyak dan burung itu sudah kelebihan birahi. Maka kita biasanya akan bingung ya. Bingungnya itu meredamnya itu seperti apa.
kebanyakan para pemula itu sulit untuk meredam birahi. Nah, makanya di sini saya anjurkan untuk Anda pemula atau Anda yang belum mengerti proses penting pengembunan ya, silahkan Anda simak atau Anda download dulu, kemudian Anda pelajari dulu ya. Kemudian setelah itu baru Anda masuk ke sesi ini ya, mempersiapkan burung untuk arena gantangan. Kenapa burungnya itu harus diembun, dijemur, kemudian diumbar, dimandiin, istilahnya dirawat seperti itu ya. Tujuannya diembun itu menyeimbangkan birahinya ya. Kemudian jemur itu istilahnya memberikan nutrisi ya. Kemudian sama saja menjaga birahinya itu tetap ada. Menjaga saja ya, jangan berlebihan jika burung itu mudah birahi. Atau jika burung itu sulit birahi ya kita naikkan jemurnya supaya burung itu memiliki birahi. Di sini jemur istilahnya untuk bisa menurunkan, bisa menjaga, kemudian bisa menaikkan ya. Kalau menurunkan itu diembun, menyeimbangkan diembun. Kemudian diumbar ya. Diumbar itu dia kalau burung muda itu tidak memiliki tenaga ya. Napasnya pun biasanya masih pendek ya, untuk buang-buang materi itu masih pendek dan kemudian masih banyak jeda. Nah, itu kita kejarnya itu dari umbar ya. Kenapa? Karena burungnya itu belum memiliki tenaga. Kemudian mandi di sini kebutuhan wajib ya. Jadi mandi itu untuk meredam dan menetralkan kelebihan birahi dan emosi. Jadi sebenarnya cara merawat burung murai untuk lomba itu sangat mudah ya. Tidak ada yang sulit. Anda bisa terapkan cara ini ya. Caranya sangat mudah. Pertama, Anda embun ya, jemur secukupnya saja. Burung ini saya jemur itu hanya di batas kisaran 7.30 ya, tidak sampai jam 8. Kalau agak mendung ya saya naikkan sampai jam 8. Tapi biasanya saya rutinitasnya itu saya patok tetap sampai 7.30. Itu tiap hari pasti keluar. Diembun dan kemudian pasti saya jemur 7.30. Kemudian saya ambil, saya angkat, saya beri makan jangkrik. Setelahnya ini diembun 1 ya. Kemudian setelah dijemur itu 4 ekor. Dan burung ini pun mandinya itu sore hari ya. Kemudian diumbar itu setelah dia sudah istirahat. Dari proses penjemurannya sudah istirahat, biasanya sekitar jam 10 baru saya umbar. Nanti istirahat lagi jam 1 atau jam 12 ya. Pas duhur istirahat kembali, saya angkat, kemudian saya beri jangkrik 1 ekor. Kemudian sampai sore habis asar mau masuk jam 5 itu saya mandikan, kemudian saya angin-anginkan, saya beri jangkrik. Tadi pas di proses mandi setelah asar ya, itu dikasih jangkrik 3 ekor ya. Pas sebelum mandinya itu di kerambanya itu dikasih jangkrik 3 ekor. Setelah mandi baru saya tambah 2 ekor. Dan burung ini setelannya paginya itu 4 ekor jangkrik plus ulat hongkong ya, 1 ekor, dan kemudian sorenya pun sama 5 ekor jangkrik plus 1 ekor ulat hongkong. Burung ini dirawatnya hanya seperti itu saja ya, tidak ada penambahan. Om ditambahin vitamin enggak, om ditambahin enggak ada keroto, enggak ada vitamin, enggak ada. Normal aja, netral aja. Tapi wajib untuk kesehatan ini burung ini saya berikan Super N ya. Itu 1 minggu sekali, misalkan hari Sabtu itu saya kasih. Kemudian misalkan minggunya mau saya lombakan ya saya bawa, kalau enggak ya kalau saya ada urusan atau saya ada kerepotan ya nggak saya bawa, nggak apa-apa. Burung tetap kondisinya stabil ya. Tidak ada proses dibom dulu, dinaikin dulu birahinya, ternyata nggak bisa gantang. Kemudian nurunin lagi nih ya susah. Itu kebanyakan para pemula yang sulit ya. Sulit karena istilahnya di sini kita itu bermain menaik turunkan birahi, tidak menjaga dan menstabilkan birahi. Berbedanya seperti itu, dan kita hanya perlu memainkan emosi. Kalau burung ini bisa dimainkan emosi, biasanya kita tinggal naikin saja di gantangan itu setelan ulatnya. Misalkan kita naikin birahi ya gampang, kita naikin saja cacing atau kerotonya atau jangkriknya, atau kita jemur dulu.
Kalau birahi itu banyak alternatifnya ya. Tetapi kalau emosi kan hanya dari jenis ulat saja. Sebenarnya untuk merawat burung murai itu sangat-sangat mudah ya Om, sangat-sangat mudah. Yang penting kita itu konsisten dan yakin dengan apa yang kita terapkan ini sudah benar. Biasanya terlihat dari ketika dia sudah mulai ngeplong-ngeplong ya. Kemudian rajin ngeriwiknya itu dia kencang, kemudian buang-buang materi ya. Itu sudah ada tanda ya. Kalau burung-burung misalkan lagi ngungklung begini, istilahnya dia lagi berkicau, bukan lagu-lagu yang tajam ya. Biasanya dia itu lagi mendengarkan burung-burung jauh ya, kemudian istilahnya apa ya, meresponnya itu biasanya dengan suara-suara yang agak volumenya itu agak jauh ya, bukan volume tajam atau volume kejam untuk membunuh, itu bukan. Biasanya volumenya itu volume untuk hanya sekedar merespon bahwa saya juga bisa berkicau seperti ini karena berdampingan dengan kandang ya. Kemudian burung ini pun sedang diumbar ya. Umbarannya pun panjangnya 10 meter. Di sini saya tidak punya umbaran ya Om. Saya ini ngumbar di rumah teman. Di sini saya hanya mengumbar itu di rumah teman karena di rumah saya itu tidak ada umbaran ya. Ada. Makan apa kan? Ya, burung ini saya umbar ya di rumah teman. Saya tidak tahu tadi ini burung makan apa ya. Soalnya kalau diumbar itu lebih baik jangan lama-lama ya Om. Diumbar itu misalkan kita kepar, misalkan 100, 200 itu jangan lama-lama diumbaran ya. Kalau burung muda itu resikonya ketika dia makan serangga yang tidak kita ketahui, itu biasanya berbahaya untuk kotak suaranya ya. Jadi kalau bisa itu burung itu diumbar jangan full seharian. Jika burungnya itu diumbarnya itu di luar seperti ini ya. Jika ada serangga yang kurang bagus itu bisa berbahaya untuk burung ya. Jadi untuk perawatannya itu sederhana dan mudah Om. Om gimana mempersiapkan untuk lomba? Nah untuk lomba itu sama tadi seperti itu Om. Jangan ada yang dirubah-rubah dulu. Kita berpatokan untuk awal itu kita berpatokan dengan perawatannya itu perawatan harian dan setelan hariannya dulu. Jika sudah bagus, insya Allah di lapangan pun sama saja Om bagus. Jika Om ingin misalkan ingin tahu ya gimana kinerjanya, Om bisa track dulu ya. Bisa by one istilahnya bisa 1 lawan 1. Bisa banyakan nggak apa-apa, yang penting di track dulu. Kita lihat dulu materinya dia itu lagu favoritnya apa. Kalau dia lagu favoritnya bagus, kita terus ya buat istilahnya masterannya itu terus kita tempel ya, jangan kita lepas. Misalkan masterannya itu tidak dikeluarkan ya, misalkan pas begitu kita track dia itu tidak mengeluarkan lagu-lagu yang ada di masterannya ya. Misalkan kita punya kenari, punya lakbat, tetapi burung itu tidak dominan kenari dan dominan lakbat, tetapi misalkan kita pernah ngeplay MP3, dia senangnya jenggot. Nah berarti burung ini karakternya tidak suka kenari dan tidak suka lakbat ya. Bisa kita tambahkan burung-burung favoritnya. Ya demikian untuk pola perawatannya menuju area gantangan. Sebenarnya sangat mudah ya. Jangan kita rubah-rubah dulu, kita gunakan proses pola perawatan harian dulu supaya kita tahu kekurangan burung itu apa ya. Misalkan kekurangan burung itu, Om burungnya itu kurang respon, berarti kurang emosi. Om burungnya itu kayaknya nggak punya birahi, nanti kelihatan. Biasanya misalkan kita di gantangan ya, biasanya misalkan kita bertanya sama orang, misalkan kita istilahnya, Om burung saya kurang apa ya, biasanya ya kalau sesama pemain murah itu biasanya baik hati ya. Mereka itu masih ngasih tahu pasti, Om burungnya nakal Om burungnya Om. Nanti biasanya kita berarti kita istilahnya hanya perlu memperbaiki
PR ya, istilahnya PR-nya itu hanya memperbaiki misalkan, emosinya, birahinya, burungnya kurang emosi, burungnya kurang birahi. Jadi kan kita hanya perlu penambahan sedikit saja. Insya Allah dari situ nanti kita punya pengalaman dalam pola perawatan itu tidak langsung drastis ya, tetapi kita hanya perlu penambahan atau pengurangan sedikit saja. Ya, demikian untuk pola perawatannya, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata, atau di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, tidak bermaksud untuk pamer ya. Tetapi di sini saya berbagi supaya Anda itu memahami bagaimana cara merawat burung murai dengan tepat dan benar ya. Sebab burung murai itu tidak bisa disamaratakan, tetapi bisa kita samaratakan dalam hal pola perawatan ya, dan pola setelan. Insya Allah dari kedua hal itu aja bisa maksimal, nanti kedepannya itu akan lebih maksimal. Biasanya burung-burung yang bagus di arena gandangan itu mereka itu tidak rewel dirawatnya ya, tidak penuh dengan istilahnya tidak ada perawatan yang sulit ya, biasanya mudah, tetapi kinerja dan hasilnya sangat maksimal. Ya, semoga bermanfaat. Salam kicau mania pemula, salam lestari burung lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.